Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Halo, gimana Pagi kabarnya semuanya. nih untuk Pagi. teman-teman? Gimana nih kabarnya Pagi. pagi semua? Sehat ya? Ya, sehat. Nah, terima kasih untuk Sobat Logis yang sudah meluangkan waktunya ya dan registrasi di acara webinar 2002 pagi ini. Sebelum masuk ke sesi acara nih, gitu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nesa sebagai moderator di acara ini dan tentunya nanti saya nggak akan sendiri karena saya selama acara berlangsung saya akan ditemani oleh partner saya. Mungkin teman-teman udah lihat tuh. Ada Kanusa. Halo Kanusa, bisa disapa teman-temannya di sini Kanusa? Iya, halo semua Sobat Logis. Nama saya Nusa dan saya akan menemani Kanesa untuk memandu acara webinar Series 2022 pagi ini. Oke, betul. Kanusa, ternyata yang daftar banyak banget ya Kanusa ya. Iya loh. Iya, Jadi ini mungkin semangat juga nih. iya jadi semangat dong pagi ini. Ini juga saya lihat ada teman-teman mungkin ya yang belum registrasi, mungkin nanti boleh dibantu registrasi ya untuk nomornya di chat yang udah saya masuk ya tadi ya, saya masukkan ke chat tadi gitu. Oh ya, nih Kanusa, ini kan karena acara kita yang pertama ya Kanusa ya gitu. Jadi karena kedepannya akan rutin kita lakukan, untuk sobat logis yang ada di sini nih mungkin kita materinya nggak akan terlalu berat dulu ya Kanusa ya gitu pembahasannya, karena nanti di pembahasan selanjutnya nih akan masih ada banyak lagi materi yang akan dihadirkan oleh Logis Klik seputar kebutuhan sobat logis di sini, baik terkait ekspor dan impor atau pengiriman domestik lainnya gitu. Iya benar banget nih Kanesa. Jadi karena ini acara pertama kita, materinya juga nggak akan terlalu berat. Oh ya, Sobat Logis nanti bisa berpartisipasi dan bertanya juga pada saat sesi tanya jawab nanti ya, karena kita akan buka sesi pertanyaan. Benar banget kan Nusa. Teman-teman nanti boleh tanya apapun ya gitu pada saat sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke materi juga, bagi sobat logis nih yang sudah hadir di sini, nanti kita juga akan ada hadiah gitu. Hadiahnya itu berupa voucher diskon 20% untuk transaksi pertama bagi sobat logis. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan bagus juga yang terpilih nanti kita juga akan kasih voucher diskon 20% untuk transaksi pertama kalian gitu. Seru banget kan ya Kanusa ya? Oh iya dong, seru banget. Pastinya dong, karena ada hadiah nih voucher diskon 20% untuk transaksi ekspor dan impor kalian. Oh iya, kita juga mau minta maaf sama sobat logis di sini karena untuk narasumber sebelumnya yaitu Ibu Regina berhalangan hadir di pagi ini. Tapi tenang, jangan sedih karena kita juga udah mendatangkan narasumber yang juga berpengalaman di bidang ekspor dan impor. Dan sekarang juga udah hadir nih bersama kita semua narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin teman-teman udah lihat ada Bapak Aulio Sutowijoyo. Biasa kita panggil Bapak Aulia ya. Halo Pak Aulia. Halo, Halo pagi semua. Aulia. Pagi. Ya, Pak, saya perkenalkan sedikit ya tentang Pak Aulia. Pak Aulia ini merupakan praktisi dari PT Logistik Gemilang Indonesia. Gitu. Dan beliau juga merupakan sosok yang sudah berpengalaman ya Pak ya di bidang ekspor dan impor gitu. Dan sudah banyak melakukan kegiatan ekspor dan impor nih selama beberapa tahun ke belakang. Betul kan Mas Nusa? Iya betul. Dan Iya. beliau di pagi ini juga akan menyampaikan materi yang berjudul Mulai Pengalaman Ekspor Anda bersama kami. Mungkin Sobat Logis sudah nggak sabar ya mau mendengar materi dari Bapak Aulia ini. Oke lah, biar nggak berlama-lama lagi, silakan Bapak Aulia untuk mulai menyampaikan materinya. Untuk Pak Aulia, kami persilahkan Pak untuk memulai materinya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh ya dicatat sekarang biar nanti bisa ditanyakan ke Pak Aulia. Silakan Pak Aulia. Betul banget. Baik, terima kasih semuanya, Mbak Nesa dan Mas Nusa. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini
Boleh teman-teman kalau yang mau on cam juga silahkan. Kita di sini nggak formal, jadi santai aja. Teman-teman kalau boleh tahu sebelumnya udah ada yang berekspor impor atau trading cross border? Ada Belum. Belajar, Pak. Oke, Belajar. masih Masih belajar, nggak apa-apa. Tenang, semua pasti ada awalnya. Masih pada pelajar ya mungkin di sini semuanya ya. Baik, nggak apa-apa. Emang tujuan kami juga untuk memperbanyak rekan-rekan seperti bapak-bapak ini yang mau jadi entrepreneur juga di bidang ekspor impor. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Setiawijaya. Saya ekspor impor itu apa ya? Sebenarnya bukan yang mungkin teman-teman skala besar gitu, enggak. Saya kebanyakan di elektronik. Saya sendiri impor pernah dari Prancis juga maupun Cina maupun yang dari Indonesia kita keluarin juga. Itu basicnya. Selanjutnya aku akan share. Jadi di sini benar-benar pengenalan ekspor impor ini apa ya, kita dari dasar banget ya, biar teman-teman juga tahu istilah-istilah di ekspor impor. Baik, pasti udah tahu dasar banget nih ekspor impor apa sih. Intinya adalah ini pengiriman barang atau jasa, bisa barang ataupun jasa yang intinya cross border. Jadi kalau udah keluar dari satu negara pasti itu kalau tidak impor pasti ekspor. Nah, terus syarat-syaratnya apa sih biasanya? Kalau misalkan produk kita kecil-kecil dengan nilai yang kecil itu kita bisa perorangan. Tapi kalau memang sudah besar skalanya kita harus menggunakan berbadan hukum. Nah, untuk impor sendiri aturannya yang selama ini kita tahu juga dengan nilai barang yang di atas 15 juta itu sudah harus berbadan hukum. Nah, biasanya teman-teman banyak yang nanya nih, kalau pemula belum berbadan hukum gimana? Sekarang banyak banget either bikin PT atau CV bersama partner atau juga bisa menggunakan jasa undername dari mitra-mitra kita atau agent-agent forwarding kita. Jadi ini bukan suatu blokir ya atau yang menghambat ya. Jadi kalau belum punya badan hukum juga masih bisa juga untuk melakukan ekspor dan impor. Selanjutnya dokumen ekspor impor. Sebenarnya kalau dilihat tuh kayaknya banyak banget ya, tapi pada dasarnya intinya apa sih? Pada dasarnya yang intinya tuh yang paling penting tuh cuma 3. Yang pertama packing list, yang kedua itu commercial invoice. Nah, terus yang terakhir ini BL atau RW bill ini tuh kalau yang terakhir ini yang ketiga ini dari agensinya, dari freight forwardingnya. Nah, jadi yang teman-teman harus persiapkan biasanya itu commercial invoice dan packing list. Nah, selanjutnya kalau memang ada sales kontrak di awal dengan buyer atau sellernya itu juga bisa jadi bahan dokumen yang digunakan. Selanjutnya kayak polish, shipping instruction, PEB itu nanti sambil jalan akan dibantu sama agensinya. Terus sertifikat SKA atau COA itu juga bisa dibantu advising-nya untuk pembuatannya. Dan misalkan kayak fumigasi, fitosanitary atau weight certification itu semuanya sertifikat semuanya tergantung dari deal dengan buyer. Biasanya misalkan buyer untuk masuk negara tersebut butuh atau bayarnya butuh sertifikasi tertentu yang memang dibutuhkan untuk barangnya. Nah, itu juga bisa nanti dibantu advising juga dengan agent-agent dari freight forwarding. Jadi intinya teman-teman nggak usah pusing untuk melakukan ekspor impor karena counterpart teman-teman di dunia ini juga semuanya udah profesional ya, bukan yang perorangan gitu, enggak. Jadi mereka profesional dan kebutuhan-kebutuhan teman-teman itu kan sebenarnya umum ya dalam dokumen-dokumen ini. Jadi udah banyak banget bisa dicari informasinya dan mereka pun juga nanti kalau bermitra dengan agensi-agensi itu juga mereka pasti membantu. Jadi untuk dokumen tidak usah dipusingkan. Nah, ini contohnya apa sih commercial invoice? Intinya apa? Intinya di sini tuh seperti invoice teman-teman biasa. Nah, itu intinya ada nama barang dan nilainya yang nanti akan digunakan oleh custom atau bea cukai di negara tujuan untuk
pengenaan dari custom tersebut pembelinya. Nah, itu dari mana? Ada juga HS code juga penting. Nah, informasinya itu apa sih? Ada metode pembayaran dan biasanya beneficiary rekeningnya ke siapa, di mana. Nah, itu biasanya ada informasi tersebut di commercial invoice ini. Terus yang kedua, kayak apa sih packing list? Nah, ini contoh juga packing list. Intinya apa sih? Intinya packing list itu ada nama barangnya, ada jenis barangnya, dan total barangnya. Misalkan packingnya seperti apa, weight-nya, total weight-nya berapa, atau dimensi dari packingnya tersebut juga harus disertakan di packing list. Nah, terus selanjutnya kayak tadi ada di info, ada airway bill atau BL. Nah, ya BL ini bentuknya seperti ini, bukan teman-teman yang menyediakan ya, pasti udah tahu juga. Ini keluar dari rekanan kita, rekanan-rekanan teman-teman nanti dari freight forwarding-nya atau dari kalau pakai pesawat itu ada airway bill. Nah, ini dokumen yang aslinya penting untuk barang bisa keluar di negara tujuan. Jadi kalau misalkan ada yang dikirim ke buyer atau seller di sana cuman copy BL, itu barang belum bisa keluar dari pelabuhannya. Tapi kalau udah aslinya BL-nya yang dikirim, itu barang sudah bisa keluar. Nah, ini juga salah satu mitigasi kalau misalkan ada teman-teman bertransaksi terus mereka belum melakukan pembayaran 100%, jangan pernah kirim yang namanya BL asli ke buyer, mau apapun ceritanya. Itu buat ngamanin teman-teman juga, karena kalau mereka udah dikirim BL aslinya nih, barang udah jalan, nah itu mereka bisa keluarin barang dari pelabuhan. Ya, ini juga harus diperhatikan. Tapi selama misalkan kalau udah bayar 100%, ya sudah, silahkan dikirim semuanya pelunasan, atau memang nanti misalkan pembayarannya pakai LC, nah ini BL-nya ini disertakan untuk pencairan LC teman-teman di bank. Terus tadi kalau kita udah punya barang, kita udah punya buyer, kita udah mau pengiriman barang, sekarang pemilihan dari misalkan kita pakai kontainer jasa laut yang paling umum, ada FCL dan LCL. Apa sih FCL tuh? Itu full container load. Jadi kalau FCL itu barang teman-teman atau teman-teman sewa satu kontainer full untuk barang teman-teman doang. Jadi misalkan teman-teman kirim mesin yang besar atau pengiriman komoditi yang misalkan 16 ton sampai dengan 20 ton atau 18 ton itu memakai FCL. Tapi gimana kalau misalkan cuman kurang dari 2 ton atau kurang dari 1 ton atau cuman satu kecil 500 kilogram? Nah, nggak usah khawatir, itu nanti bisa pakai LCL. Nah, itu LCL itu artinya teman-teman barangnya digabung dengan orang lain. Nah, itu hitungannya adalah CBM atau cubic meter. Nah, itu nanti harganya bervariasi tergantung negara tujuan, yang itu juga nanti disediakan oleh partner kita dari freight forwarding, harga-harganya tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pengiriman. Kalau misalkan teman-teman barangnya kecil, misalkan kecil sekali, oke, masih bisa pakai kurir seperti USPS, DHL atau pos juga bisa. Tapi kalau misalkan barangnya sudah di atas 50 kilo, biasanya untuk kurir agak mahal ya. Jadi biasanya udah 200 kilo ke atas lebih baik ke LCL sih menurut saya. Jadi hitungan pengiriman lebih murah. Nah, terus jenis kontainer. Tadi ada jenis kontainer ini dasarnya banget ada 2. Itu dengan panjang 20 feet dan 40 feet. Nah, selanjutnya tinggal pemilihan sesuai kebutuhan. Misalkan teman-teman barangnya yang cepat rusak seperti bahan makanan atau ikan atau barang-barang yang harus terjaga suhunya, itu teman-teman bisa memilih untuk pakai yang refrigerated. Artinya itu ada AC-nya di dalam kontainernya, mau 20 feet maupun 40 feet. Selanjutnya, halo, nggak ada suaranya ya? Di kami ada, Pak. Oke. Mungkin untuk Pak Bumi ini sinyalnya kali ya. Baik, coba aku deketin ke mic lagi deh. Nah, terus selanjutnya itu ada model food flat rack atau yang open top atau yang high cube. Ini semua kembali lagi digunakan ke
kembali lagi barang teman-teman apa. Misalkan memang kayak coil besi yang melingkar itu yang besar itu bisa pakai open top karena dia nggak mungkin masuk di dalam kontainer kecil. Atau misalkan teman-teman barangnya banyak nih 26 ton dan bayaran minta satu kali pengiriman mungkin bisa diakalin pakai yang 40 feet yang high cube, dia lebih tinggi sedikit daripada yang 40 feet biasa. Nah, terus gimana kalau teman-teman cair ya, benda cair misalkan minyak atau palm oil atau CPO yang memang jumlahnya besar, tidak pakai jerigen atau itu nanti kita pakai iso tank. Nah, itu iso tank tuh bisa seperti ini atau pakai flexi bag. Jadi flexi bag tuh bisa pakai kontainer biasa yang nggak iso tank, itu kayak kontainer biasa nanti diisi dengan flexi bag. Bentuknya mungkin teman bisa googling nanti flexi bag seperti apa. Kalau saya gampangnya tuh seperti balon nanti diisi cairannya. Seperti itu. Ini untuk tipe dan jenis kontainer. Nah, selanjutnya kita masuk ke Incoterm. Nah, ini Incoterm ini juga teman-teman bisa cari pengertiannya atau ini di googling ya. Jadi pada dasarnya Incoterm ini adalah dari mana dan sampai mana tanggung jawab kita sebagai seller dalam transaksi tersebut. Misalkan dalam perjanjian dengan buyernya udah setuju pakai X-Work. Ini yang tulisannya EXW ini. Nah, X-Work itu artinya buyer atau yang pihak counterpart kita yang mengurus segala perjalanan atau dan pembiayaannya barang ada di gudang kita. Jadi kita istilahnya bisa kasih harga misalkan free on truck. Jadi kita tanggung jawab kita cuman sampai di barangnya kita ambil di gudang atau mereka ambil di gudang. Nah, terus apalagi sih macam-macam. Jadi ada yang biasa, saya cuma bahas yang biasa dipakai aja ya. Biasa dipakai itu FOB, CFR, dan CIF nih yang ada lingkaran kuningnya ini yang biasa digunakan di Indonesia juga. FOB itu apa? Free on board. Artinya apa? Tanggung jawab kita adalah barang yang kita jual itu sudah naik ke kapal. Jadi hati-hati teman, bukan sampai pelabuhan ya. Kalau sampai pelabuhan kita doang, belum tentu barangnya naik ke kapal. Nanti harus ada tanggung jawab lagi atau biaya lagi untuk barang naikin ke kapal. Nah, jadi kita minta untuk ke freight forwarder agent kita ini FOB, berarti tanggung jawabnya adalah sampai dengan naik ke kapal. Nah, terus biasanya counterpart juga yang biasa dipakai adalah CIF atau Cost Insurance and Freight. Bedanya apa? Bedanya adalah barang sudah sampai ke pelabuhan tujuan. Jadi situ ada biaya kirim. Biaya kirim itu di freight-nya itu dan plus insurance. Kalau nggak pakai insurance gimana Pak? Nah, kalau nggak pakai insurance bisa pakai cost and freight. Itu cuman biaya sampai pelabuhan tujuan. Ada juga beberapa buyer yang maunya model door to door. Biasanya itu udah mereka cuma mau tahu barang sampai ke gudang mereka. Nah, kalau kita biasanya door to door di freight forwarder juga langsung biasanya mengarahkan ke DDP, delivery duty paid, atau delivery at place unload, DPU. Nah, DDP ini artinya barang sudah sampai di tempat buyer dan tax ataupun custom yang ada sudah dibebankan ke kita. Jadi tanggung jawab kita untuk atau nanti freight forwarding yang ngasih juga biaya-biaya customnya berapa. Jadi kita udah bayar all in one. Nah, jadi teman-teman ini nggak usah dibingungin. Jadi ini teman-teman istilah-istilah ini yang biasa dipakai itu X-Work itu di tempat kita ngambilnya di gudang ataupun FOB maupun CIF. Nah, ini semuanya tergantung kesepakatan dari teman-teman dan counterpart teman-teman, misalkan buyer ataupun seller. Nah, mereka maunya sampai mana. Selanjutnya kita udah punya barang, kita udah punya buyer, kita udah tahu mau kirim kemana. Kan pasti teman-teman apa nih selanjutnya? Kita mau cari agency atau freight forwarding yang mau dipakai nih. Jadi teman-teman itu salah satu poin-poin yang dirasain juga karena banyak banget baik freight forwardingnya sendiri maupun agensinya yang ada di Indonesia itu. Kalau kita mau cari harga terbaik dengan dengan servis yang terbaik, karena
belum tentu apple to apple. Ada freight forwarding yang hanya ke negara tujuan tertentu, ada yang bisa semuanya, ada yang cuman maunya domestik aja bisanya, dia cuman main tracking. Nah itu untuk cari harga itu kan itu apa ya, agak memakan waktu dan pain point. Nah di sini kenapa ada kita ini, makanya kita menjawab dari pain point yang ini kita di Logisklik ini. Jadi teman-teman tinggal udah punya buyer, udah punya barang, dokumen semua lengkap, udah mau jalan barang, bisa kontak ke kami untuk penguruskan ke ininya freight forwarding ya, maupun by air, mau by sea, atau cuman inland tracking dari suatu kota ke kota lain. Jadi kita bisa jasa seperti packingnya juga, freight forwardingnya, jasa custom clearance juga kita bisa membantu. Dan kalau teman-teman yang belum punya perusahaan bisa under name juga. Yang penting ditekankan adalah teman-teman udah punya counterpartnya, baik di sana atau udah punya buyer juga. Itu yang paling penting di trading. Kalau nggak ada buyer kan kita juga mau kirim ke siapa ya gitu ya. Baik, teman-teman, untuk materi ini hanya kulit aja, pengenalan. Jadi kita diskusi aja. Kalau teman-teman udah ada yang pengalaman juga bisa sharing-sharing juga di sini. Untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk ini bisa selanjutnya tanya jawab, kayak kembalikan ke Mbak Nesa. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih Paul ya atas materi yang dijelasin tadi, lengkap banget ya. Tadi saya dengar Paulia jelasin soal pengertian ekspor impor, syarat-syarat ekspor impor apa aja, dokumen-dokumennya apa aja, tipe dan jenis kontainer, muatan kontainer tadi ada FCL dan LCL tadi, yang full container load itu kalau kita punya barangnya tuh banyak itu bisa apa namanya sewa satu kontainer. Kalau LCL bisa sewa secukupnya aja ya kan. Terus juga tadi dijelasin ada terkait Incoterm yang agak rumit ya sebetulnya. Tapi nggak terlalu mesti dipusingin sih kalau kata Pak Aulia tadi ya kan. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya karena saya. Betul banget Kak Nusa. Kalau kita lihat tadi tuh mungkin agak sedikit ribet ya terkait ekspor dan impor. Karena dari ekspor impor sendiri itu memerlukan beberapa dokumen. Karena nggak semua barang dokumennya sama. Begitu juga nggak semua shipment case-nya itu sama gitu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Aulia gitu. Kita punya solusinya nih. Kalau teman-teman pusing, tentunya bisa pakai Logisklik gitu, karena dengan Logisklik semua pengiriman akan menjadi mudah. Mungkin teman-teman mau kirim barang apapun kita bisa kirim kemanapun juga Logisklik siap, dan tentunya Logisklik itu bisa memberikan harga terbaik untuk sobat logis semua gitu. Logisklik akan kasih harga yang terbaik ya buat teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang ekspor impor, mungkin tadi sudah ada yang raise hand ya, dan tanya-tanya tentang produk Logisklik tadi, silakan kami open sesi pertanyaan untuk sobat logis di sini, yang akan nanti dibantu jawab oleh Pak Aulia ya tentunya gitu. Mungkin di sini ada Pak Fahmi ya, silakan Pak Fahmi, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh? Ya, permisi mau tanya apa namanya? Ini logistik ini jasa forwarder apa enggak, apa gimana ya? Baik Pak, langsung dijawab aja ya. Jadi di Logisklik ini kami sebagai agregator. Jadi artinya kami sudah bermitra dengan beberapa, sebenarnya banyak juga ya, forwarding, agen-agen forwarding, baik langsung agensi maupun langsung forwardingnya. Terus juga ada juga yang untuk di jasa tracking. Jadi yang apa yang kita tawarkan adalah Bapak mengirimkan kebutuhannya, kita bisa memberikan beberapa opsi untuk penanganan kebutuhan tersebut. Misalkan dari pemilihan harga juga bisa beberapa harga yang bisa Bapak pakai gitu Pak. Jadi Bapak nggak usah
kontak satu-satu agensi atau nyari-nyari, jadi cukup ke kita bisa bantu untuk pengiriman tersebut. Itu sih Pak. Nah, jadi nanti biayanya double-double apa enggak ya Mas? Misal logistik iya, nanti jasa forwardernya beda lagi apa gimana? Jadi semuanya kita udah masukin ke satu invoice. Jadi misalkan Bapak ada dari gudang, misalkan ada kebutuhan sampai dengan pelabuhan atau ada ke tempat lain dulu, ada tracking, pasti ada jasa tracking, ada pemindahan barang. Nanti misalkan dari situ nanti Bapak ada atau dari gudang langsung stuffing barang ke kontainer juga bisa. Jadi harganya mungkin nggak akan selalu sama Pak, sesuai dengan kebutuhan Bapak. Gitu, tapi semuanya kita jadi di satu invoice Pak. Gitu Pak. Gimana Pak Fahmi? Gimana? Sudah cukup menjawab? Ya, cukup. Jadi nanti biayanya kurang lebih kalau misal saya ngurus ke forwarder sendiri apa lewat Bapak ya nominalnya sama gitu ya. Iya, kurang lebih sama Pak. Bedanya kalau kita bisa memberikan beberapa harga pilihan sih Pak. Pilihan harga gimana maksudnya? Jadi kan rekanan kita kan banyak Pak. Jadi kita juga bisa memberikan harga yang terbaik juga ke Bapak daripada Bapak harus kontak satu-satu untuk pilih-pilih harga gitu sih Pak. Kurang lebih itu. Oh gitu ya. Terus ini mau tanya lagi, kalau misal mau tanya harga CIF itu bisa nggak ya ke sini? Sebenarnya bisa aja, nanti Bapak ini setelah sesi ini Bapak bisa kontak ke WhatsApp kami atau melalui website kami. Bapak tulis kebutuhannya, misalnya komoditinya apa, semua berapa banyaknya, dan negara tujuannya yang penting. Itu sih Pak, nanti kita bisa bantu untuk carikan harga CIF-nya. Gitu. Sebab gini Mas, menurut pengalaman saya kalau buyer itu rata-rata mintanya CIF. Cuma kan saya masih baru, jadi tidak ngerti. Kalau saya tanya ke forwarder itu jarang yang dijawab. Nanti alasannya macam-macam, ujung-ujungnya nggak dijawab. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban ke buyer. Iya Pak, paham sih. Banyak Pak itu, karena forwarder juga kan yang dihandle mereka juga banyak ya. Biasanya ngatasinnya kita bantu di sini, kita bisa ngasih shipping instruction juga ke forwardernya, kita bantu di situ. Nanti mereka biasanya lebih, kalau ada shipping instruction mereka lebih siap atau lebih ingin jawab, karena bukan cuma orang coba-coba cek harga gitu Pak. Nah, lah kalau memastikan buyer, kan saya nggak enak tanya forwarder terus-terusan, saya nggak enak juga. Nah, biar memastikan buyer ini beli apa enggak, ini ngomongnya apa ya Mas? Jadi kalau dia tanya CIF itu saya kasih apa gitu biar positif gitu loh. Nggak tahu. Iya, tergantung sih Pak. Jadi kalau itu kan sudah kembali ke ranah Bapak dan buyer dalam bernegosiasi. Bisa Bapak yakinkan itu, atau Bapak bisa minta FOB atau ditawarkan yang lain. Tapi sebenarnya nggak usah pusing Pak. Bapak tinggal mereka bayarnya butuhnya berapa, dan Bapak bisa kontak ke kami nanti. Nanti kita dari akun eksekutif kita bisa langsung membantu Bapak. Gitu ya. Ya, makasih Mas. Baik Pak Fahmi. Oke, terima kasih Pak Fahmi untuk pertanyaannya. Pak Aulia, ini juga teman-teman, ada beberapa teman-teman nih yang bertanya dari kolom chat ya, gitu. Mungkin saya langsung sebutkan aja ya. Ini dari Kak Dania Rahma Gusvin. Kak Dania tanya nih, Kak, kalau barang yang dikirim itu ternyata damage, untuk biaya penggantian bisa melalui asuransi atau dari agennya ya? Mungkin bisa dijawab, Pak Aulia? Biasanya kalau ada kerusakan itu, agennya itu juga koordinasi dengan pihak asuransi. Jadi yang mengeluarkan uang pasti dari asuransinya. Cuman untuk berita-berita acaranya biasa dibantu dari agensinya. Itu sih Bu Dania. Mungkin ada lagi dari Mbak Dania? Cukup puas ya dengan jawabannya. Ada lagi nih Pak Aulia, katanya dari Pak
Ilge, selamat pagi Pak, izin tanya terkait dengan proses impor. Kalau dilakukan impor hanya port to port dan membutuhkan jasa yang mengurusi bongkar sampai ke tujuan dari Tanjung Priok ke lokasi tujuan, termasuk ke jasa mana Pak? Mohon maaf tidak memungkinkan untuk on mic katanya. Terima kasih Pak Ilge. Mungkin bisa dibantu jawab, Pak Aulia? Ya, termasuk ke jasa mana nih, Incotermnya atau gimana ya? Karena kita bisa bantu sampai dari custom clearance ataupun mereka butuh rework, itu biasanya dari agensi kita juga bisa ngebantuin. Misalkan harus ada pembongkar muat ya, itu nanti bisa diurusin dari agensi kita. Yang penting itu nanti kalau cuman sampai port to port, misalkan ya tujuan dari Tanjung Priok ke lokasi tujuan. Oh sorry, berarti ini kita pakai di CFR aja Pak, atau CIF. Jadi itu barang sudah sampai port tujuan. Nah selebihnya mereka harus ngeluarin barang dari port tujuan tersebut, itu mungkin maksudnya Pak ya, Pak IG. Jadi nanti mereka ngeluarin barang bersama agensi mereka juga, dasarnya apa? Dasarnya BL yang udah dikasih tadi, originalnya itu kalau nggak ada itu barang nggak bisa keluar. Gitu sih Pak. Jadi tanggung jawab Bapak udah sampai closing staffing kontainer aja sebenarnya Pak, kalau udah CIF atau CFR atau pun FOB ya. Jadi ada barang udah jalan sendiri, selanjutnya freight forwarding yang ngurusin. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya. Terima kasih. Ya betul. Pak Ilge menjawab betul. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh? Pak Bumi boleh? Silakan. Kalau untuk Logisklik sendiri ini kan lokasinya itu kan kantornya di Jakarta, apakah melayaninya hanya di Tanjung Priok atau di Semarang bisa, dari Surabaya bisa? Baik Pak, untuk rekanan kita kan, jadi rekan kita juga cukup banyak dan kita bisa untuk membantu di port-port yang selain di Jakarta juga Pak. Gitu, jadi sebenarnya kita ada rekanan juga, kita juga ada pengiriman yang nggak dari sini juga, lintas pulau juga kita ada. Jadi itu memungkinkan Pak. Ya. Kalau semisal kan kita kan pakainya kan lewat pengirimannya kan lewat Port Tanjung Mas Semarang, itu bisa dibantu dari Logisklik sendiri atau dari agen lain di bawah Logisklik gitu? Iya Pak, nanti semuanya yang yang ngatur di agensi kita Pak. Berarti enggak pure dari PT Logisklik Gemilang Indonesia ya, berarti sub di bawahnya ya? Iya, mungkin Bapak paling gampang menggambarkan kami seperti kalau ada platform seperti Traveloka Pak. Oh, berarti gitu, ini platformnya yang menyalurkan ya? Berarti iya, jadi kita udah rekanan kita banyak. Nah, dari mereka yang nanti yang ngambil order Bapak, mereka yang tanggung jawab nanti di mana sampai mana sesuai dengan ordernya Bapak. Gitu sih Pak. Tapi untuk satu pintunya nanti kita koordinasinya sama Logisklik atau langsung dengan sub agennya itu? Nanti lewat kita Pak, lewat Logistik. Jadi kita ada tim Ops dan tim AE yang menghandle langsung klien kita satu persatu sih Pak. Jadi satu pintu di sini. Siap-siap. Tadi untuk yang untuk pelayanan kontainer river sudah ada ya berarti ya? Bisa ya? Iya bisa, cuman kan itu tergantung ketersediaan di lapangan ya Pak ya, kalau river itu ya Pak ya. Mungkin ada yang bisa langsung dapat, ada yang harus nunggu, tergantung dari ketersediaan di kontainer itu. Cuman kalau sekarang sih sepertinya saya belum dengar ada isu lagi sih Pak. Kalau kemarin-kemarin itu sempat emang agak langka untuk river. Iya, makanya dari kemarin saya itu udah cari, belum dapat. Untuk akhir tahun sih pengirimannya. Baik Pak, mungkin nanti bisa dilanjutkan habis sesi ini, Bapak kontak ke WhatsApp kita, nanti diarahkan oleh AE kita Pak. Kalau untuk river itu nggak bisa LCL ya, harus FCL ya? Untuk teknisnya saya lupa sih, memang rata-rata selama ini memang satu FCL Pak. Cuman kalau LCL saya kurang tahu, cuman nanti bisa ditanya ke agensi kita ya Pak ya. Pas nanti kita
Gitu, Pak. Cukup Pak, cukup. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin nanti kita akan bantu ya, kita akan support kebutuhan Bapak terkait harga ke buyer. Nanti boleh Bapak dan Ibu di sini gitu tanya-tanya, infokan ke kami komoditinya apa, mau kemana, misal mau ada import dari Cina ke Indonesia atau kemanapun gitu boleh. Nanti kita akan bantu jasa clearance-nya dan trackingnya. Agen-agen kita juga tersebar ya di seluruh kota dan di luar negeri gitu. Nanti mungkin boleh chat ke kita ke nomor yang Bapak dan Ibu registrasi sebelumnya, nanti kita akan bantu gitu. Mungkin ada lagi teman-teman? Tanya lagi saya Mbak. Boleh silakan Pak. Kalau untuk semisal ini kan sertifikat itu kan buyer Eropa itu kan minta standar dari Eropa kan. Nah, sedangkan dari Indonesia itu kan belum ada yang punya, per pabrik supplier dari manapun dari Indonesia belum punya. Cuman sertifikat itu dipinjami dari mereka, dari Eropa itu bisa enggak ya? Bisa digunakan atau enggak ya? Iya, ini Bapak produknya apa? Kopi ya atau apa, Pak? Kalau itu untuk ini sih wood pellet. Jadi memang yang saya tahu itu ada beberapa sertifikasi yang di Indonesia belum bisa dikeluarin ya, di lab juga. Nah, itu kembali lagi sih, Pak. Biasanya negotiable-nya sama dengan apanya? Dengan negara tujuan, terutama bayarnya. Mereka bisa terima apa enggak. Itu sih, Pak. Kalaupun dipinjamin kan berarti nanti saya nggak tahu, cuman saya mikirnya teknisnya nanti itu sertifikat dibawa di termasuk dokumen yang kita kirim kan ya, Pak ya, untuk clearance di sana ya. Untuk kan ini kan mau kirimnya kan ke Italia. Nah, itu kan udah dipinjami fix dari mereka, udah. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan bisa nggak barang itu sampai tujuan ke sana gitu, Pak? Nggak pakai sertifikat real dari Indo gitu maksud saya. Itu sih udah ke teknis ya Pak ya, cuman saya nggak, jadi saya belum ada pengalaman juga untuk itu. Tapi kalau misalkan bayarnya yang udah nanggung, pastinya bisa keluar sih Pak di sana. Udah ditanggung dari mereka. Nah, itu kan jadi pertanyaan saya kan bisa keluar nggak dari Indo ke tujuan itu? Oh, Maksudnya kan kalau untuk barang keluar dari Indo itu sebenarnya dipermudah sih Pak sekarang, artinya sebenarnya nggak ada larangan. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu kalau wood pellet termasuk barang kayu nggak, biasanya kan harus ada ini ya, apa kalau misalkan kayak kertas gitu, apa ada izin apa dari Kemenhub kalau nggak salah ya, asal kayu segala macam itu juga harus dipenuhi sih Pak. Jadi sama ini ada kertas juga nanti insya Allah ini kan juga permintaannya sama, sertifikatnya harus standar dari Eropa gitu kan, cuman udah ditanggung bayarnya gitu. Cuman ya itu sih jadi permasalahannya, bisa keluar nggak dari Indo gitu. baik Pak, nanti itu bisa jadi bahan diskusi kami juga, nanti bisa juga langsung ditanyain juga ke misalkan ke agensi kita juga Pak. Mereka kan yang membantu untuk pengeluaran custom clearance juga. Tapi sejauh ini sih yang belum ada ataupun nggak ada. Jadi kalau misalkan yang saya rasain ya, kalau barang keluar tuh sebenarnya dipermudah Pak, yang dipersulit kalau barang masuk dari luar. Siap. Pak. Siap. Cukup Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nanti Pak Bumi boleh info ke kita ya Pak ya. Nanti kita akan bantu oleh tim kita gitu untuk kesulitan-kesulitan dan masalah yang Bapak temukan ya dalam ekspor impor ini. Baik. Terima kasih Pak Bumi. Langsung ke WA yang tadi ya, yang Sterling ya. Siap. Betul. Boleh chat di situ Pak. Nanti kita bantu ke follow up ya Pak ya, gitu dengan tim kami gitu. Ya, nanti kalau bisa langsung meeting aja bisa nggak, langsung ke Logiskliknya? Soalnya ini urgent sih. Boleh banget Pak. Nanti Bapak boleh chat kita mungkin setelah sesi webinar ini ya. Nanti kita akan diskusikan meetingnya kapan gitu. Jadi boleh banget Pak.
gitu. Siap, siap. Terima Siap. kasih Terima tuh, kasih. Nanti. Terima kasih Pak Bumi. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya terkait ekspor impor atau tentang platform kita, Logisliknya? Ya saya Bu, tadi lupa nggak nanya. Oh iya, silakan Pak Ya. Fahmi. Boleh. Kalau kirim minyak tapi minyak kelapa bukan yang sawit bisa ya Bu ya, buat ekspor. Bisa Pak. Nanti itu Bapak ini coconut oil ya Pak ya? Betul. CCO-nya ya, crude coconut oil-nya Pak atau apa? RBD, Nanti RBD oh coconut udah oil. RBD coconut oil ya Pak ya? Bisa Ya ya? itu bisa juga Pak. Paling nanti dari negara tujuan minta sertifikasi-sertifikasi yang mesti ini sih dipenuhi sih biasanya. Nggak ada pakai kuota-kuota kayak sawit gitu, nggak ada ya? Enggak, yang diperhatiin itu kan cuma sawit aja Pak. Selain itu dan minyak mineral ya. Kalau misalkan minyak kelapa itu barang bebas sih Pak. Oke. Oke, Oke. makasih. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Mebel Antik Jaya untuk masalah pengecekan bea cukai sudah termasuk. Sudah kita nanti kita bantu juga untuk custom clearance-nya sih Bu. Ini gua ke Bapak ya. Terima. Jadi nanti di agen kita juga ada termasuk untuk biaya pengecekan untuk pengurusan bea cukainya. Baik. Terima kasih Pak Mebel ya atau Ibu Mebel gitu ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Saya, Iya. saya lagi Mbak, Boleh silakan Pak Bumi. Tanya-tanya ini untuk air freight bisa dibantu Mbak? Pengiriman dari lewat udara. Bisa Pak. Kita juga rekanan kita juga ada yang air freight juga Pak. Kalau untuk air freight itu maksimal kan komoditinya kan 2. Itu maksimalnya berapa ton ya untuk satu kali kirim itu muatnya? Nah ini juga ini teknis ya, biasanya ngikut ke kargo pesawatnya ya, mungkin bisa dipecah, bisa jadi satu pengiriman gitu Pak. Nanti itu case by case sih, nanti kita sesuai di lapangan sih Pak. Karena kalau udah air freight biasanya kan tempatnya lebih terbatas tuh. Iya. Bisa ada yang dikirim sekali dan bisa juga ada yang dikirim beberapa kali, 2 kali gitu misalkan. Nah, itu nanti dari agensi kita juga pasti kan informasi gitu Pak. Tapi kalau bisa nanti kita bisa bantu juga untuk air freight. Ini aja Pak, saya cat aja, banyak tanya saya. Baik Pak. Enggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak Bumi. Ada lagi mungkin teman-teman lain? Oh ini ada dari Bu Eka ya. Pak, kalau kirim lukisan atau karya lain apakah ada syarat khusus atau sama aja? Setahu saya nggak ada syarat khusus ya untuk lukisan, dan itu kan biasanya nggak pakai kontainer ya, biasanya lebih aman pakai kurir sih Bu, misalkan Ibu pakai DHL atau apa, dan packagingnya juga harus yang kuat ya, atau misalkan lukisannya bisa biasanya kalau drafter tuh bisa dibikin digulung ya, cuman kalau lukisan biasanya udah dengan apa namanya frame-nya. Setahu saya sih nggak ada pembatasan atau harus gimana ya. Tapi nanti itu kalaupun ada pasti diinformasi dari agen kita sih. Gitu Bu. Oke, gimana Bu Eka? Sudah cukup? Sudah cukup membantu jawaban dari Paulia? Sudah ya? Atau mungkin jika perlu ada yang bertanya-tanya lagi nanti boleh ya infokan ke kami terkait kebutuhannya apa gitu. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya? Boleh nanti dijawab. Boleh? Boleh Pak Wiro? Izin Kak, ya mau Silakan, tanya, ini boleh, kan kita ada permintaan yang cukup aneh ya, menurutku karena bayarnya ini dia minta apa arang, sorry bukan arang, batu bara, batu bara itu dikirim ke dalam, menggunakan kontainer. Nah sedangkan kan harusnya pakai tongkang ya atau vessel. Nah permasalahannya ini kan bayarnya di Polandia. Nah karena kendala di negara mereka, infonya sih begitu, kendala di negaranya terhambat nih untuk pengambilan bayarnya kalau misal menggunakan vessel.
Nah, jadi salah satu caranya mereka untuk mempercepat pengambilan barang itu harus pakai kontainer. Nah, itu gimana tuh, Bu? Bisa nggak ya? Bentar, mungkin di sini ada Bu Cindy yang pernah batu bara, mau nambahin Bu Cindy? Halo, selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang, Bu. Heeh, mohon maaf nih, boleh aku diulang lagi pertanyaannya, Pak? Iya, jadi ini kan buyernya ini dia mau minta pengiriman batu bara, tapi Mhm, menggunakan kontainer. Jadi batu baranya dimasukin ke dalam jut atau eh, semacam karung gitu, 25 betul kilo. betul. Ah, Sebenarnya bisa aja, Pak, seperti itu, oh Pak, bisa aja. karena bisa aja. Jadi kadang-kadang itu memang ada juga yang pengirimannya mereka maunya menggunakan kontainer kan, karena mungkin Hmm, kapasitasnya terlalu, sedikit untuk menggunakan tongkang ya, karena kan tongkang kan betul ya. biasanya kan, gede banget kan yang barge-nya Iya, yang iya, iya. belakang itu. Jadi, bisa juga tergantung nanti mereka packaging-nya maunya seperti apa. Apakah dibuat, karung per berapa kilo, nanti kita akan stuffing di kontainer, seperti Oh, tapi itu. bisa berarti ya. Bisa juga, Pak, Oke, 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 oke. bisa. Karena mungkin kadang-kadang kapasitasnya itu nggak cukup untuk, ini ya, apa, menggunakan tongkang mungkin terlalu besar. Tapi kalau misalnya menggunakan ekspor dengan tongkang juga kayaknya biayanya akan sangat mahal sekali loh, Pak. Jadi Oh, memang kalau makanya ekspor itu mostly harusnya memang menggunakan kontainer, Pak. Nanti akan kontainer. di-packaging karung saja, kemudian kita stuffing ke kontainer. Tapi untuk persyaratannya itu Kak, infonya kan eh, katanya ada yang Mhm. takut terbakar lah atau gimana. Kalau untuk penggunaan kontainer tuh gimana tuh, Bu? Untuk Nah, batu jadi bara sendiri. sebenarnya biasanya dari pabrikasi itu nanti kan ada MSDS-nya, Pak, dan Hmm. sertifikat-sertifikat lain yang mendukung untuk, pengiriman batu bara. Dan ada izin-izin khususnya juga dan serangkaian tes yang harus dilalui, sehingga bisa kita bantu untuk pengeluarannya, seperti itu. Maksudku apakah pakai kontainer biasa atau eh, ada Biasanya coolant-nya atau pakai gimana atau kontainer gimana? biasa, Pak, Kontainer pakai biasa aja. dry. Oh. Cuma kadang-kadang ada juga pelayaran yang memang mereka, nggak mau terima nih kalau dry mungkin, karena worry dan lain sebagainya sehingga menyarankan menggunakan reverse. Seperti contoh, ada salah satu pelayaran itu kita di CMA CGM, kemarin itu mau kalau ngirim batu bara, tapi dia sarannya untuk menggunakan river container. Ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung pelayaran-pelayarannya sendiri juga, Pak. Ada pelayaran yang masih boleh menggunakan dry, ada pelayaran yang memang mereka saran menggunakan river container, gitu. Tapi untuk di Mhm. Logis Klik ini bisa kalau untuk yang tadi itu ya, batu bara itu yang menggunakan kontainer ya. Oke deh kalau gitu. Bisa bisa Nah, kita coba, Pak. sat- Mhm. satu lagi nih Bu, aku mau nanya. Boleh? Katanya infonya kalau untuk pengiriman arang batok kelapa itu sekarang nggak boleh menggunakan jut atau eh, karung ya. Katanya harus di packing ke dalam inner plastik terus master box. Itu benar atau enggak ya? Untuk komoditas apa, Pak? Batok kelapa ya? Arang batok kelapa. Arang batok kelapa sebenarnya sih kemarin terakhir kali kita nggak ada masalah ya, menggunakan Oh, karung. Itu berarti kalau masih boleh bisa pelayarannya ya. apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Karena kadang-kadang, masing-masing pelayaran ini ada yang masih memperbolehkan, ada yang, mereka udah nggak mau terima lagi. Kayak tadi contohnya tuh yang salah satunya yang CMA itu terakhir, dia nggak mau lagi terima pakai dry container. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. mungkin itu balik lagi nanti ke pelayarannya tergantung. Tapi kalau boleh saya tahu, Pak, tujuannya ke negara mana, Pak? Sama Polandia tadi itu. Oh, ke Polandia ya, Jadi oke. Biasanya bayarnya ini menggunakan sebetulnya. pelayaran apa, Pak, kalau boleh tahu? Nah, itu aku belum ketemu tuh, makanya untuk Oh, I see. Tapi pelayarannya bayarnya dia aku udah ada ya, udah firm ya? iya dia bayarnya udah ada. Nah, cuma dari kemarin tuh kendalanya ya itu aku belum ketemu forwarder yang cocok juga yang bisa Rate-nya okein ya kalau mungkin misalnya ya. melakukan pengiriman ke sana gitu. Untuk izin ekspornya udah lengkap, Pak? Belum, Bu. Kita nanti Oh, I pengen see, oke. Boleh boleh. under name Nanti aja paling. boleh, nanti dari tim kita akan coba, mohon izin nanti menghubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Nanti coba kita akan lihat apa yang bisa kita bantu terkait pengiriman Bapak ke Polandia, mungkin dari rate-nya agar
match dengan budget atau mungkin arahan-arahan kebutuhan seputar packingnya seperti apa, liner apa yang cocok, dan yang mana yang bisa bantu untuk pengiriman Bapak. Baik, terima Nanti kasih, Bu. akan kita coba advice. Terima kasih. Iya, Bu. Saya kembalikan Cukup. ke Bu Nesa, silakan. Baik, terima kasih Pak Wiro dan terima kasih Bu Cindy yang sudah membantu jawab ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya tentang platform kita? Tentang logiskliknya barangkali. Boleh. Di sini ada Pak Rizky, silakan Pak. Mau bertanya? Baik, terima kasih untuk Mbak Nesa. Paling saya mau bertanya begini. Saya mau ekspor barang ya, dan udah ada buyernya. Kira-kira apakah Logisklik bisa mencarikan saya truk untuk melakukan pengeksporan? Baik, Pak Rizky, berarti barang udah ada, bayarnya udah ada, legalitasnya udah. Berarti tinggal kirim aja Pak ya? Iya, tinggal kirim Baik aja. Pak. Jadi nanti Bapak langsung kontak aja ke nomor WA kami. Jadi itu nanti di situ akan diminta oleh rekan kami juga untuk semua dokumentasi yang dibutuhkan nanti terkait barang Bapak tersebut. Nanti untuk selanjutnya pengiriman juga lewat kami juga kita yang bantu. Bisa kita urus atur semuanya. Kalau Bapak pun memang dari gudang butuh tracking juga atau dari ada kebutuhan domestiknya juga untuk pengiriman barang tersebut, kita juga bisa bantu di situ. Begitu Pak Rizky. Berarti saya cuma tinggal itu aja yang memantau dari aplikasi saja ya ini. Iya, baik Pak. Nanti kalau memang sudah registrasi di website kami, nanti transaksi Bapak bisa dicek di situ sudah statusnya sudah di mana dan sampai mana. Gitu Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Aulia. Baik, sama-sama Pak. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita udah mau jam 11, mungkin teman-teman juga ada yang mau melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin bisa langsung chat ya ke WA kita yang sudah ada di kolom chat gitu. Nanti kita akan bantu follow up terkait kebutuhan teman-teman atau Bapak Ibu di sini semua gitu. Mungkin nomor WhatsApp-nya boleh di 081 32 46 64 616 gitu. Mungkin saya juga udah taruh ya di kolom chat gitu. Jadi teman-teman yang masih ada kebingungan atau mau bertanya terkait dokumen, terkait ekspor-impor, bahkan terkait logistiknya sendiri bisa langsung chat ke situ, ke nomor tersebut, nanti kita bantu follow up gitu. Terima kasih ya untuk Sobat Logis gitu yang sudah bertanya. Semoga mungkin Kanusa silakan. Ya, terima kasih banyak untuk Sobat Logis yang udah tanya-tanya. Semoga bisa memberikan kepuasan, bisa menambah ilmu, dan mungkin tertarik ya untuk memakai produk Logisklik ini. Oh ya, Sobat Logis boleh coba dibantu untuk melakukan sign up di website kami. Boleh diketik di PC-nya atau laptopnya masing-masing www.logisklik.com. Nanti di situ boleh daftarkan diri. Nanti kasih ke kita emailnya supaya kita catat, lalu kita kasih voucher 20% karena kodenya tidak bisa di-apply secara mandiri. Jadi bagi Sobat Logis yang mau dapat diskon, boleh banget nih langsung sign up aja ya. Untuk sign up-nya bisa dibantu oleh rekan saya, Mas Yoga. Izin Pak, kalau yang sudah terdaftar gimana ya Pak? Sudah kemarin dikirim lewat email juga tuh. Iya, yang sudah daftar nanti kita akan, maksudnya sudah daftar di web kita ya Pak ya? Iya. Sudah masukkan email dan passwordnya? Sudah. Boleh. Nanti akan kita data ya Pak ya untuk itu. Kalau misalnya Bapak akan melakukan transaksi pertama ekspor diskon, nanti kita kasih diskon Pak 20%.
gitu. Nanti kita akan kirimkan vouchernya melalui email. Baik, Gitu. terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman mungkin ada yang mau sign up gitu ya, boleh nanti kita bantu oleh tim kita. Mungkin Mas Yoga, di sini ada Mas Yoga ya? Ya boleh didemokan saja. Ya, Mas Yoga boleh Iya, didemokan daftar dulu nama. Mas Yoga terkait mungkin teman-teman pada bingung nih untuk sign up-nya itu kayak gimana sih gitu. Mungkin boleh dibantu. Halo semua, selamat siang. Siang Mas Yoga. Jadi Logistik itu punya sebuah aplikasi untuk memudahkan nanti kita untuk ekspor atau impor. Untuk aplikasinya itu bisa diakses melalui www.logisklik.com. Untuk sebagai customer nanti kita bisa langsung aja daftar dengan klik button daftar ini yang ada di pojok kanan atas yang warna biru. Kita klik daftar. Kemudian nanti kita bisa masukkan nama dan nama belakang untuk identitas. Nomor telepon dan email itu harus dimasukkan juga. Jadi ini mandatori. Setelah ini semua di-input atau dimasukkan, kita bisa langsung checklist recaptcha-nya. Ini untuk mencegah terjadinya kebocoran data atau adanya hacker yang mencoba untuk menerobos sistem kita. Jadi setelah itu mungkin bisa dibaca juga syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang ada. Kalau sudah dibaca dan sudah disetujui, bisa checklist text box-nya, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita sudah terdaftar, tetapi kita belum bisa login karena kita harus konfirmasi dulu apakah alamat yang kita input itu alamat yang benar atau alamat bohongan, palsu. Jadi bisa langsung cek di email untuk email aktivasinya. Setelah emailnya masuk itu biasanya ada di inbox. Kalau misal di inbox nggak ada, mungkin bisa cek di folder lain, misal di promotion atau di spam. Itu tapi biasanya itu masuknya ke promotion. Jadi setelah dicek email, akan saya contohkan untuk emailnya. Sebentar saya cek emailnya, saya lupa password email. Sambil menunggu mungkin untuk teman-teman yang belum registrasi di WA kita ya boleh dibantu registrasi di nomor yang udah ada di kolom chat ya di 081 32 46 64 616. Nanti yang sudah registrasi di website kita Logisklik di www.logisklik.com kita akan kasih voucher diskon 20% ya untuk transaksi pertama Bapak dan Ibu. Lumayan banget kan ya? Gitu. Iya benar banget tuh. Jadi nanti setelah berhasil aktivasi akun, boleh banget nanti emailnya
dikirim melalui WhatsApp aja ya, biar gampang. Betul. Betul. Mungkin nanti bisa screenshot nih, seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Setelah ada selamat akun Anda telah terdaftar pada sistem kami, nanti boleh di capture, dikirimkan ke WA kita. Nanti kita akan kirimkan voucher diskon 20%-nya untuk Bapak Ibu semua di sini. Gitu. Ya, silakan. Mungkin Pak Aldo. Iya Mbak, saya mau nanya. Biasanya kan untuk di platform-platform yang selama ini saya buka itu kan saya ada kendala, mesti nunggu proses pendaftaran dulu baru bisa dipakai. Nah, kalau lewat platform Logisklik ini, apa bisa langsung digunakan akunnya atau perlu nunggu lagi ya? Nah, itu teknis ya, mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Yoga. Boleh diulang tadi pertanyaannya? Iya, kalau misalkan registrasi langsung nih di Logisklik, apa kita udah bisa langsung pakai akunnya ya? Atau nunggu proses tertentu lagi mungkin dari pihak Logisklik? Untuk penggunaan customer ketika dia sudah melakukan registrasi dan melakukan aktivasi yang ada di email, itu customer bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Jadi udah bisa langsung melakukan order untuk ekspor atau import melalui aplikasi. Jadi nggak perlu nunggu lagi dari pihak kita untuk konfirmasi atau apapun itu. Jadi ini ada contoh tadi, bukan contoh sih, ini emang email aktivasinya tadi. Ketika kita sudah melakukan registrasi, itu akan masuk email aktivasi untuk mengecek apakah email yang dimasukkan itu valid atau enggak. Jadi ketika email itu valid, ini bisa diklik link aktivasinya, kemudian nanti akan diarahkan kembali ke web aplikasi Logisklik ini. Setelah itu bisa langsung coba untuk login ke aplikasinya. Nah, setelah login, nanti di atas ini muncul nama yang udah kita daftarkan. Kemudian untuk customer nanti bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Jadi ini ada pilihan freight atau inland. Freight itu yang tadi seperti ekspor dan import. Sedangkan inland ini untuk yang domestik. Untuk ekspor dan importnya, kita bisa pilih. Kemudian kita bisa milih tipe transportnya. Itu ada sea freight dan air freight. Kemudian kita juga bisa pilih tipe pengirimannya, itu ada door to door, port to door, atau port to port. Kalau kita milih port to port, itu nanti akan kita inputkan alamat penjemputan atau portnya dan untuk tujuan. Tapi kalau kita pilih door to door, itu kita bisa langsung masukin juga alamat penjemputannya, misal ada di gudang atau di mana. Nah, setelah itu kita bisa melakukan price check. Nanti dari rekanan kita akan mengirimkan harga yang mungkin sesuai dengan list-list yang Bapak Ibu masukkan. Oke, dari saya mungkin ini aja untuk pengenalan aplikasi Logiskliknya. Saya kembalikan ke Mbak Nesa. Oke, terima kasih Mas Yoga. Baik, mungkin tadi ya simulasi atau dari Mas Yoga ya terkait cara daftar atau cara sign-up, betul, di website kita di Logisklik gitu. Karena waktu sudah pukul 11 ya, mungkin teman-teman juga akan ada yang melakukan sholat Jumat gitu. Nggak terasa banget nih, kita saat ini udah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk sobat-sobat Logis yang sudah hadir dan bergabung di event webinar series 2002 ini. Terima kasih juga untuk pemateri kita, Bapak Aulia, yang sudah bantu menjelaskan terkait ekspor impor, dan tadi juga tanya jawab ya Pak ya dengan peserta kita gitu. Semoga webinar 2002 pagi ini dapat memberikan ilmu baru untuk kita semua.
terutama dalam kegiatan ekspor dan impor ya. Salam sukses Sobat Logis, dan sampai bertemu di webinar seri selanjutnya. Saya Nesa dan partner saya Nusa. izin menutup acara ini. Jangan lupa ya follow Instagram kita juga di logisklik_Indonesia. Dan untuk Sobat Logis yang ingin tanya-tanya, bisa hubungi WhatsApp kita di nomor yang sudah ada di kolom chat ya. Terima kasih Sobat Logis, jangan lupa registrasi ya. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih siang. semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Kasih.